Penguasa Istana Naga Langit bab 36. Bagus. Saya pasti akan mengirim seseorang untuk merawat pohon-pohon kuno itu dengan sangat hati-hati. Selain itu, saya akan pergi dan mencari sikat roh dan pasir merah terang yang dibutuhkan Tuan Chen. Saya sangat akrab dengan guru Dao Busu dari petir. Melihat, kata Gu bertanya. Kalau begitu terima kasih kuno. Chen Ping mengangguk. Ini sudah larut. Aku harus kembali juga. Chen Ping melihat waktu. Saat itu hampir tengah hari dan dia akan pulang untuk makan malam. Jika Tuan Chen tidak keberatan, maka Anda dapat makan santai di sini. Saya akan memerintahkan bawahan saya untuk menyiapkannya. Gu Wentian bertanya dengan hati-hati. Gu Wentian saat ini telah lama mengagumi Chen Ping dan ingin mencari kesempatan untuk lebih menyanjungnya. Chen Ping melihat ke arah Gu Wentian dan mengangguk. Kalau begitu aku akan melecehkan kuno. Tidak ada pelecehan. Tidak ada pelecehan. Gu Wentian sangat gembira dan segera memerintahkan orang-orang untuk mulai menyiapkan makanan. Rumah sakit Hong Cheng. Lengan Xiao Lei sudah dibalut. Geng Sanshan merawatnya. Chen Ping ini, ketika aku sembuh, aku akan membunuhnya. Xiao Lei meraung, melampiaskan amarahnya, mematahkan lengannya, merusak pernikahannya, membuat keluarga Xiao menjadi bahan tertawaan di Hong Cheng. Dia tidak bisa menelan amarah ini. Saudara Lei, jangan marah. Saya sudah meminta Fu Wei mencari seseorang untuk membersihkan Chen Ping itu. Kali ini mereka semua adalah praktisi. Mereka pasti bisa mengalahkan Chen Ping itu setengah mati. Geng Sanshan berkata sambil mengupas jeruk. Jika bukan karena keluarga Su yang menghalangi, Chen Ping pasti sudah lama meninggal. Xiao Lei mengertakkan giginya. Matanya dipenuhi aura dingin saat dia mengambil jeruk yang telah dikupas Geng Sanshan dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Saat itu, telepon Geng Sanshan berdering. Setelah mengangkatnya, wajah Geng Sanshan dengan cepat berubah dan dia segera menutup telepon. Siapa ini? Xiao Lei bertanya. Fu Wei menelepon. Dia berkata bahwa beberapa dari mereka dipukuli oleh Chen Ping. Dan lengan Fu Wei juga patah. Geng Sanshan mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang dipelajari Chen Ping selama 3 tahun penjara? Kenapa dia bisa menjadi petarung yang baik? Sampah. Teman-teman sekelasmu itulah yang menjadi sampah. Praktisi macam apa yang bisa mereka temukan? Sampah. Sepertinya aku harus menemukannya sendiri. Xiao Lei saat ini lebih marah. Melihat Geng Sanshan di depannya. Menepi, langsung merobek pakaiannya. Ah, kakak Lei, Geng Sanshan menjerit. Ini di dalam bangsal rumah sakit. Xiao Lei tidak peduli tentang itu. Dia perlu melampiaskan amarahnya untuk melakukannya. Tetapi ketika dia siap untuk melampiaskannya, dia menyadari betapa dia tidak bisa melakukannya lagi. Xiao Lei panik. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan dirinya. Mungkinkah jika lengannya patah, seluruh tubuhnya juga akan terpengaruh? Lei, kakak Lei, apakah kamu terlalu gugup? Geng Sanshan bertanya dengan hati-hati. Gugup, kamu lumpuh. Biarkan aku berbaring. Xiao Lei dengan kasar mendorong Geng Sanshan dan mulai bekerja lagi. Tetapi sesibuk apapun dia, itu tetap tidak membantu sama sekali. Uhuk-uhuk, saat ini, Xiao Yan masuk dan ketika dia melihat putranya mengikuti Geng Sanshan seperti itu, dia tersipu dan terbatuk 2 kali. Xiao Lei terkejut, dan Geng Sanshan bahkan lebih terkejut lagi saat dia buru-buru mengenakan pakaiannya. Itu hanya omong kosong. Bisakah kamu bermain-main seperti ini ketika lenganmu patah? Xiao Yan menegur Xiao Lei. Xiao Lei menundukkan kepalanya, tapi matanya dipenuhi amarah saat dia berkata, Ayah, aku ingin Chen Ping mati. Aku akan memastikan dia mati. Pada saat ini, Xiao Lei menyalahkan Chen Ping atas kegagalannya. Lengannya patah yang menyebabkan hal ini. Sebenarnya, itu memang perbuatan Chen Ping, tapi bukan lengannya yang patah. Tapi saat dia berada di rumah geng, Chen Ping langsung menghilangkan kemampuan Xiao Lei untuk menjadi seorang laki-laki. Jangan khawatir tentang masalah ini. Rawat saja lukamu. Chen Ping harus aku selidiki. Sungguh mengejutkan bahwa Lin Tianhu bahkan tidak memindahkannya. Aku harus melihat apakah ada kekuatan di balik anak ini. Xiao Yan juga marah tapi belum bingung. Dia tahu bahwa Lin Tianhu tidak menggerakkan Chen Ping. Pasti ada alasannya. Penguasa Istana Naga Langit bab 37. Ayah, anak itu, kamu diam. Tidak menunggu Xiao Lei selesai. Xiao Yan melotot tajam. Menakuti Xiao Lei untuk mengatakan hal lain. Paman Xiao, Chen Ping itu aku kenal baik. Tidak ada latar belakang kekuatan. Kita sudah bersama sejak kuliah. Ayahnya dulu pegawai negeri. Sekarang dia sudah lama dipecat dan menyapu jalan. Kamu tidak boleh terintimidasi. Oleh dia, Geng Sanshan merapikan pakaiannya dan berkata pada Xiao Yan. Apa yang kamu tahu? Xiao Yan dengan dingin menatap Geng Sanshan. Pendapat seorang wanita. Jika bukan karena kamu, Lei Er tidak akan menjadi seperti sekarang. Dia hanyalah seorang penyapu. Xiao Yan menyelesaikan kalimatnya dan langsung pergi. Xiao Yan sebenarnya menentang pernikahan antara Xiao Lei dan Geng Sanshan.
Lagi pula kedua keluarga itu tidak cocok. Tapi entah apa yang digunakan geng Sanshan ini untuk memikat Xiao Lei. Sedemikian rupa sehingga Xiao Lei harus menikahinya. Geng Sanshan dimarahi oleh Xiao Yan dan wajahnya memerah untuk beberapa saat. Tapi dia tidak berani membantah sepatah kata pun. Menikah dengan keluarga kaya, inilah harganya. Chen Ping yang sudah mati ini, aku tidak akan bisa menyelamatkannya. Setelah Xiao Yan pergi, geng Sanshan mengertakkan gigi dan berkata, dia tidak berani melakukan apapun pada Xiao Yan dan Xiao Lei, dan hanya bisa melampiaskan keluhannya pada Chen Ping. Di kediaman keluarga Gu, mereka bertiga, Gu Mentian, Lin Tianhu dan Chen Ping, sedang makan enak. Orang-orang di samping rumah memandang Chen Ping di usia muda, tetapi dia duduk bersama dua tokoh terbesar di Hongcheng dan tertawa. Mereka semua iri. Ten, Chen, hari ini hanya makan santai. Besok saya akan mengadakan jamuan makan di Regal Hotel dan mengundang semua orang dari kalangan politik dan bisnis di Hong Kong untuk hadir. Saya ingin memperkenalkan langsung Tuan Chen. Kata Gu Wentian dengan wajah berani. Maksud Gu Mantian sangat jelas, yaitu untuk membuka jalan bagi Chen Ping. Setelah pesta ini, saya khawatir tidak ada seorang pun di Hongcheng yang berani memprovokasi Chen Ping. Chen Ping ingin menolak. Dia tidak ingin membuat terlalu banyak keributan. Dia hanya ingin berkonsentrasi pada kultivasinya dan menunggu tanggal 15 Juli. Tapi sebelum Chen Ping bisa berkata apa-apa, Lin Tianhu berkata, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kuno untuk Tuan Chen. Dengan perkenalan Kuno, akan lebih mudah bagi Tuan Chen untuk bertindak di Hongcheng. Melihat bahwa Lin Tianhu telah menyetujuinya sendiri, Chen Ping tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengangguk sedikit dan berkata, sama-sama, Kuno. Setelah mereka bertiga berbasa-basi lagi, Chen Ping dan Lin Tianhu pergi. Hall Master. Bawahan saya baru saja menyetujui undangan untuk Hall Master. Saya harap Hall Master tidak disalahkan. Meskipun Hall Gathering Hall Naga Langit kami berkembang pesat dan kekuatan kami berkembang. Tetapi di luar kota Hong, kami adalah sekarang mengalami kesulitan untuk bergerak 1 inci pun. Dan masih ada beberapa kekuatan yang mengincar bagian kota Hong ini. Jadi kami hanya dapat terus memperkuat jaringan koneksi kami. Di dalam mobil, Lin Tianhu berbisik kepada Chen Ping saat dia menjelaskan. Chen Ping menatap samar-samar. Bukankah kamu adalah kaisar negeri di Hongcheng? Apakah ada orang lain yang berani melawanmu? Chen Ping tidak mengerti. Lin Tianhu adalah langit di Hongcheng. Selain tokoh politik, siapa yang berani macam-macam dengan Lin Tianhu? Lin Tianhu merasa malu ketika mendengar ini dan berkata, Hall Master, itu hanya bualan orang biasa. Selain kami, ada juga geng Naga Merah dan Sekte Bulan Bintang. Dan ada banyak kekuatan kecil lainnya di Hongcheng. Aku khawatir aku bukan tandingannya sekarang. Chen Ping memandang Lin Tianhu. Dia dapat melihat bahwa Lin Tianhu tidak bersenang-senang selama bertahun-tahun. Pemandangan di mata orang luar hanya dangkal. Orang-orang seperti mereka dapat membahayakan nyawa mereka kapan saja. Kalau ada yang mencari masalah denganmu, cari saja aku langsung. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Karena aula pertemuan kebenaran adalah aula di bawah bimbingannya, Chen Ping pasti tidak bisa mengabaikannya. Lin Tianhu sangat gembira. Dengan kata-kata dari guru aula ini, saya tidak takut pada apapun. Ketika guru aula masuk, bahkan hantu dan dewa pun akan menyerah. Apalagi Feng Zihai. Ketika Lin Tianhu melihat Chen Ping menghancurkan 9 naga yang menyedihkan itu hari ini, dia juga terkejut di dalam hati dan sangat mengaguminya. Chen Ping tersenyum. Dia tidak menyangka Lin Tianhu ini pandai mencium arti. Penguasa Isatana Naga Langit Bab 38. Ketika Chen Ping kembali ke rumah, orang tuanya tidak ada di rumah, jadi mereka pergi jalan-jalan lagi. Tidak ada yang mengganggunya, jadi Chen Ping berkultivasi di kamarnya. Dia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya sekarang, karena dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi pada hari ke-15 bulan ke-7. Meskipun pemimpin lama mengatakan bahwa dia akan diberi kesempatan besar pada hari itu, siapa yang tahu jika kesempatan itu akan disertai dengan bahaya. Duduk berlutut, Chen Ping melafalkan teknik konsentrasi jantung, dan dantiannya mulai berputar perlahan. Ki spiritual di sekitarnya perlahan diserap oleh Chen Ping dan memasuki tubuhnya. Chen Ping bahkan tidak makan malam, dia berkultivasi sepanjang malam. Ketika Chen Ping membuka matanya, awan ki keruh keluar dari mulutnya. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatan naga yang penuh kebencian ini menjadi begitu kuat. Chen Ping dengan lembut mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Chen Ping benar-benar telah menerobos. Sekarang Chen Ping telah mencapai pelatihan ki tingkat ke-5. Orang harus tahu bahwa dia baru berhasil menembus pelatihan ki tingkat ke-4 setelah 3 tahun penjara dan bimbingan dari pemimpin naga tua. Tetapi dia tidak pernah berharap untuk mematahkannya. Lolos ke level ke-5 sekaligus setelah menyerap kekuatan 9 naga pedih kemarin, yang membuat Chen Ping sangat gembira. Chen Ping sepertinya telah menemukan cara untuk berkultivasi dengan cepat, selama dia menyerap lebih banyak kebencian, kekuatan kebencian,
maka kecepatan kultivasi akan meningkat secara eksponensial. Sangat disayangkan hal-hal seperti itu tidak dapat ditemukan, di mana seseorang dapat menemukan begitu banyak hal dengan kebencian dan kebencian yang melekat padanya. Menghembuskan napas pelan, Chen Ping turun dari tempat tidur dan merapikan pakaiannya. Itu Nona Su, bukan? Aku tidak bisa melihat, tapi aku bisa mendengarmu berjalan. Saat ini, suara Tang Honging datang dari ruang tamu di luar. Bibi, kamu benar-benar hebat. Suyuki tersenyum, kamu tidak perlu terus-menerus memanggilku Nona. Nona, itu berlebihan, panggil saja aku Yuki. Ya, ini tidak nyaman, kalau begitu aku akan memanggilmu Yuki. Tang Honging mengangguk dengan senyuman di wajahnya, kamu di sini untuk menemui Chen Ping, kan? Dia masih di kamarnya dan belum keluar. Chen Ping, cepat bangun, Yuki ada di sini untuk menemuimu. Tang Honging berteriak ke arah kamar tidur Chen Ping. Bibi, tidak perlu berteriak, aku akan menjemputnya. Kata Suyuki sambil berjalan lurus menuju kamar tidur Chen Ping. Seluruh tubuh Tang Honging hampir melonjak kegirangan saat dia mendengar Suyuki berjalan menuju kamar tidur Chen Ping. Anak ini masih berbohong padaku tentang menjadi teman biasa. Apakah teman biasa akan langsung ke kamar? Saya benar-benar ingin melihat seperti apa calon menantu perempuan saya ini. Tang Honging bergumam pada dirinya sendiri. Istriku, biar ku beritahu, penampilan Nona Su, aku khawatir tidak ada yang secantik ini di seluruh Hongcheng. Chen Baoguo berjalan ke telinga Tang Honging dan berbisik, apakah begitu? Tang Honging sedikit terkejut, dia tahu bahwa Chen Baoguo memiliki mata yang sangat pemilih. Saat itu ketika Chen Ping dan Geng Xianshan bersama, Chen Baoguo dengan tegas menentangnya. Sekarang Chen Baoguo dapat mengatakan itu, maka penampilan Suyuki pastilah seperti itu. Tak terkalahkan. Putraku sangat cakap, dia baru saja keluar dan menemukan pacar seperti itu, dan dia bahkan menyembunyikannya dari kami. Tang Honging berseri-seri dengan bangga, itu pasti, jangan lihat siapa yang diikuti putra kita, dengan saya di depan lagi, putra kita tidak akan lebih buruk lagi. Chen Baoguo juga sangat puas dengan Chen Ping saat ini, wajahnya yang sebelumnya suram kini dipenuhi senyuman sepanjang hari. Baiklah, jangan meledak-ledak, ajak aku jalan-jalan, tinggalkan kedua anak itu dunianya sendiri. Kata Tang Honging sambil menarik Chen Baoguo keluar dari villa. Di sisi lain, Suyuki mendorong pintu dan masuk ke kamar tidur Chen Ping. Ketika dia melihat Chen Ping berdiri di bawah tempat tidur dengan pakaian utuh, Suyuki tertegun, apakah kamu belum bangun? Apa? Kamu tidak ingin aku bangun dan ingin melihatku melepas pakaianku? Chen Ping setengah bercanda. Yuk, siapa yang ingin melihatmu menanggalkan pakaian? Suyuki menatap kosong pada Chen Ping, tapi di dalam hatinya dia masih sedikit bersemangat. Fakta bahwa Chen Ping bisa bercanda dengannya membuktikan bahwa hubungan keduanya jelas telah meningkat pesat. Aku mencarimu untuk sesuatu, ikutlah denganku. Suyuki menarik Chen Ping tanpa sepatah kata pun dan pergi. Chen Ping ingin bertanya kemana dia pergi, tapi Suyuki menarik Chen Ping langsung ke dalam mobil. Namun melihat waktu, jamuan makan yang diundang oleh Gu Mantian masih terlalu pagi, jadi Chen Ping membiarkan Suyuki menariknya. Penguasa Istana Naga Langit Bab 39. Tianyuan Mall, ini adalah mall yang sangat terkenal di Hongcheng, dengan hampir semua merek besar. Melihat Suyuki membawa dirinya ke sini, Chen Ping sedikit terkejut. Apakah kamu memintaku untuk menemanimu ke mall? Chen Ping bertanya dengan sedikit gentar. Tahukah kamu bahwa menemani seorang gadis ke mall adalah hal yang sangat menakutkan? Chen Ping pernah merasakannya sebelumnya. Saat itu dia menemani Geng Xianshan ke mall selama sehari, dan sudah memiliki bayangan psikologis. Apa, kamu tidak senang menemaniku? Suyuki bertanya sambil menatap Chen Ping. Itu tidak benar. Chen Ping menggelengkan kepalanya, nyatanya Chen Ping agak bangga menemani Suyuki ke mall. Bagaimana mengatakan status dan penampilan Suyuki, yaitu kelas 1, bisa menemani gadis seperti itu ke mall. Berapa banyak orang yang akan iri, hanya Chen Ping yang ada hubungannya di siang hari, sudah berjanji pada Gu Mantian, tidak bisa melepaskannya. Masih ada yang harus kulakukan pada siang hari ini, aku khawatir aku akan terlambat. Chen Ping berkata jujur, aku tidak peduli apa yang harus kamu lakukan, tugas utama sekarang adalah menemaniku jalan-jalan. Kata Suyuki sambil menarik Chen Ping ke mall. Melihat rangkaian barang yang mempesona, Suyuki menarik Chen Ping untuk secara khusus mencari bagian pria, dan kemudian membandingkan satu pakaian dengan pakaian lainnya di tubuh Chen Ping. Apakah kamu bersiap membelikan pakaian untukku? Chen Ping berkata dengan heran, kalau bukan karena kamu, untuk siapa, aku tidak bisa lagi memuat pakaianku di rumah. Suyuki berkata, dan tangannya tidak menganggur, memilih satu demi satu, akhirnya memilih satu setelan jas dan meletakkannya di tangan Chen Ping, pergi dan coba.
Chen Ping mengambil setelan itu dan tidak bergerak selama beberapa saat, sementara Su Yuqi mendesak, "Apa? Apakah kamu masih ingin aku masuk dan mencobanya untukmu?" "Tidak dibutuhkan." Chen Ping menggelengkan kepalanya karena panik dan buru-buru masuk ke kamar pas. Melihat ekspresi ketakutan Chen Ping, Su Yuqi tersenyum, kelembutan di matanya menjadi semakin jelas. Ketika Chen Ping mengganti pakaiannya dan berjalan keluar, Su Yuqi bersinar di depan matanya, memandang Chen Ping dari atas ke bawah, tampak sedikit terkejut. "Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak potensi. Dengan mengenakan pakaian ini, kamu jelas jauh lebih tampan." Melihat penampilan nymphomaniac Su Yuqi, Chen Ping mau tidak mau melihat dirinya di cermin dan menemukan bahwa dia benar-benar cukup tampan. Sejak dia di penjara dan mengikuti pemimpin tua dalam pelatihannya, persyaratan Chen Ping untuk materi adalah menjadi lebih ringan dan lebih ringan. Sekarang setelah dia keluar dari penjara, meskipun dia punya uang, dia masih mengenakan pakaian lama yang biasa dia pakai, dan tidak pernah berpikir untuk mengganti pakaiannya. Jika ada waktu untuk membeli pakaian, dia mungkin akan berkultivasi lebih lama lagi. "Apa yang kamu rencanakan untuk membawaku ke sini?" "Menghadiri pernikahan." Chen Ping bertanya sambil menoleh ke Su Yuqi. "Sudahlah, ini lebih penting daripada pernikahan." Su Yuqi menarik Chen Ping dan membeli lebih banyak sepatu dan jam tangan, langsung mendandani Chen Ping seperti orang yang terbang tinggi. Saat dia datang, Chen Ping hanya bisa diseret tanpa daya oleh Su Yuqi, sementara Chen Ping membawa lebih banyak barang. Dasi, ikat pinggang, bahkan korek api. Su Yuqi telah menghabiskan puluhan ribu yuan untuk membeli satu untuk Chen Ping. "Hanya pakaian Chen Ping ini, saya khawatir tidak akan turun tanpa ratusan ribu dolar. Bukankah ini terlalu berlebihan?" Chen Ping merasa dia bahkan tidak berani berjalan dengan pakaian ini. Dia agak bingung dengan apa yang dipikirkan orang kaya seperti Su Yuqi, membeli pakaian seharga lebih dari 100 ribu dolar dan korek api seharga puluhan ribu dolar. Apa gunanya? Apanya yang boros? Kamulah yang dulu berpakaian terlalu lusuh. Aku tidak akan membiarkanmu berpakaian seperti itu di masa depan, atau aku akan ditertawakan. Su Yuqi berkata dengan acuh tak acuh. Namun setelah mengatakan itu, Su Yuqi langsung merasa seolah-olah dia telah mengatakan hal yang salah, dan wajahnya langsung memerah. Dan Chen Ping mendengarnya dan tersenyum tipis. "Mengapa ada orang yang menertawakanmu ketika aku berpakaian lusuh?" Ketika Chen Ping bertanya, wajah Su Yuqi menjadi semakin merah dan dia hanya bisa menatap ke arah Chen Ping dan berkata, "Aku sudah mengatakan di depan umum bahwa aku ingin menjadi pacarmu. Tentu saja semua orang menganggapnya serius. Bukankah gaunnya lusuh? Kamu hanya menampar wajahku? Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku akan ke kamar kecil. Kamu tunggu aku di sini." Su Yuqi membuat alasan dan bergegas pergi. Penguasa Istana Naga Langit Bab 40. Chen Ping tersenyum dan berdiri di tempat yang sama menunggu Su Yuqi. Banyak gadis yang lewat, setelah melihat Chen Ping, tanpa sadar menoleh ke belakang 2 kali, dan bahkan ada beberapa yang datang untuk meminta informasi kontak, tetapi ditolak oleh Chen Ping. Di seberang mal, Geng Xianshan dan Jiang Wenjing juga datang ke mal. Kemarin Geng Xianshan dimarahi karena sangat marah, jadi dia berencana membeli hari ini agar dia bisa merasa lebih baik. "Xianshan, lihat, ada pria tampan berdiri di seberang jalan, hanya dengan melihat punggungnya dia bisa memikat orang sampai mati." Jiang Wenjing berkata kepada Geng Xianshan dengan penuh semangat. Ketika Geng Xianshan mendengar Jiang Wenjing mengatakan itu, dia juga buru-buru mendongak dan melihat seorang pria jangkung, mengenakan jas, berdiri tepat di seberang jalan. Hanya dengan melihat ke belakang dia bisa merasakan aura mulia pada pria itu. "Jangan menjadi pembunuh bayaran lagi, kan?" Geng Xianshan berbisik. "Tidak mungkin, aku bisa merasakannya. Ini pasti pria bertubuh besar dan tampan. Xianshan, kamu sudah memiliki Tuan Xiao. Aku akan menjaga pria tampan ini." Jiang Wenjing selesai dan tidak sabar untuk pergi. Geng Xianshan juga penasaran dan buru-buru mengikutinya. "Pria tampan, apakah kamu sedang menunggu seseorang?" Jiang Wenjing bertanya sambil melangkah maju dan menepuk bahu anak laki-laki itu. Tapi begitu anak laki-laki itu berbalik, Jiang Wenjing dan Geng Xianshan membeku di tempat. Chen Ping, kenapa kamu?" Jiang Wenjing berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. "Kenapa bukan aku?" Begitu Chen Ping melihat bahwa itu adalah Geng Xianshan dan Jiang Wenjing, dia berkata sambil tersenyum dingin. "Kok bisa datang ke mall ini? Barang-barang di sini mahal sekali." Jiang Wenjing berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Di mata Jiang Wenjing, kondisi keluarga Chen Ping bahkan tidak biasa-biasa saja, jadi bagaimana dia bisa datang ke mall ini dan melihat pakaian di tubuhnya, sepertinya bernilai banyak uang. "Apakah mall itu milik keluargamu? Saya bisa datang ke sini kapanpun saya mau." Chen Ping dengan acuh tak acuh mencekik Jiang Wenjing,
langsung mencekik Jiang Wenjing hingga tidak bisa berkata-kata. Chen Ping, hanya kebajikanmu ini adalah seekor katak yang mengenakan jubah naga, tidak peduli apa yang kamu tidak bisa menjadi naga, tidak tahu di mana membeli barang murah, datang ke sini untuk berpura-pura menangkap seorang gadis. Geng Shanshan meludah dengan keras ke arah Chen Ping. Apakah dia bisa berubah menjadi naga atau tidak? Bukan hakmu, seekor ayam, untuk mengatakannya? Tanpa menunggu Chen Ping mengatakan apapun, Su Yuqi berjalan mendekat dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Bersihkan kotoran yang kamu ambil untukku. Su Yuqi berkata sambil menunjuk ke arah ludah yang diludahi Geng Shanshan ke pakaian Chen Ping. Melihat bahwa itu adalah Su Yuqi, mata Geng Shanshan sedikit mundur dibandingkan dengan Su Yuqi. Dia Geng Shanshan bukanlah apa-apa, dia adalah gadis terkaya di Hongcheng. Namun di hadapan banyak orang di mall, memanggilnya ayam dan memintanya untuk menyeka pakaian Chen Ping, tentu saja Geng Shanshan tidak senang dengan hal itu. Kamu, jangan bicara terlalu kejam, jangan menindas orang lain hanya karena kamu adalah keluarga Nona Su. Geng Shanshan berjuang untuk menahan amarahnya. Aku bilang padamu untuk menghapusnya, tidak bisakah kamu mendengarku? Apa menurutmu jika aku menamparmu 2 kali sekarang, Xiao Lei akan berani menemukanku? Aura di tubuh Su Yuqi dengan jelas mendorong Geng Shanshan itu ke bawah, menyebabkan tubuh Geng Shanshan mulai sedikit gemetar. Geng Shanshan tahu bahwa Su Yuqi akan sia-sia memukulnya, Xiao Lei tidak akan mengikuti keluarga Su dan membalikan wajahnya untuknya. Chen Ping memandang Geng Shanshan seperti itu, sudut mulutnya sedikit terangkat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya melihat dengan senyuman dingin. Aku akan menggosok. Jiang Wenjing melihat ini dan buru-buru mengeluarkan tisu, ingin menggantikan Geng Shanshan dan menyekanya untuk Chen Ping. Kamu yang seperti apa? Apakah pacarku juga sesuatu yang bisa kamu sentuh? Su Yuqi langsung mendorong Jiang Wenjing itu menjauh. Wajah Jiang Wenjing memerah karena malu, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Geng Shanshan tidak berani macam-macam dengan Su Yuqi, jadi dia tidak berani lagi. Bersambung.